Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan bahas masa kecil Adolf Hitler. Dari mulai kecil sampai menjadi pemimpin partai Nazi Jerman. Dan dia melakukan invasi ke berbagai negara. Lebih brutal lagi, dia adalah masterpiece dari Perang Dunia Kedua. Dia dilahirkan di keluarga biasa di Jerman. Ibu bapaknya tidak ada background apapun. Tetapi ketika dia beranjak menginjak usia 6 tahunan lah. 6 tahunan ibunya itu meninggal dan bapaknya menikah lagi dengan keponakannya sendiri. Nah, bapaknya si Adolf Hitler ini orangnya ya bisa dibilang emosional, gampang marah, terus gampang emosi lah intinya. Jadi Adolf Hitler itu salah satu anak yang sering dimarahin pada saat kecil. Nah, ketika dia beranjak dewasa, ya kisaran umur 17, 18, dia itu suka banget melukis. Maka dari itu dia mendaftar ke sekolah seni lukis di Jerman. Tetapi dia itu ditolak. Gue juga heran kenapa ditolak. Padahal dia tulisannya bagus, terus lukisnya juga bagus dia tuh. Cuman ditolak, gue juga heran. Nah, setelah itu dia pulang lagi maksud gue. Pulang, dan dia ya kayak anak-anak muda pada umumnya lah, nggak jelas gitu, lontang lantung. Setelah itu ada berita Perang Dunia Pertama pecah dan anak-anak usia 18 sampai umur 45 tahun wajib militer dan harus ikut berperang. Nah, di situ semangat banget tuh si Adolf Hitler muda tuh. Dia jadi salah satu tentara di Perang Dunia Pertama dan dia mendapat tugas untuk mengantarkan surat dari pos satu ke pos yang lainnya. Tapi ngantar suratnya beda ini, nggak ngantar surat kayak zaman sekarang. Nggak ngantar surat kayak zaman sekarang itu gampang lah. Cuman dimasukin ke motor atau mobil, dipaket udah selesai. Enggak, zaman dulu beda. Ditembakin dulu, terus ngelewatin parit-parit, ngelewatin musuh. Pokoknya susah deh. Cuman nggak tahu kenapa dia tuh ditakdirin selamat dan dia nggak kenapa-napa. Dan pada saat serbuan serbuan pihak sekutu dan menggempur bangker-bangker parit Jerman, di situ itu semua kompi atau semua regu Adolf Hitler itu meninggal karena ledakan tadi, kecuali Adolf Hitler. Nah, di situ dia mulai apa sih, kayak kayak dendam dia tuh. Wah, suatu saat gue harus menangin lagi nih. Jerman harus menang intinya. Dia berpikir seperti itu. Karena Jerman tuh nggak pantas diginiin. Seperti pembahasan gue di awal-awal video gue maksud gue. Jerman itu kan udah bisa buat tank, bisa buat alat-alat canggih, bisa buat pesawat, nggak pantas diginiin ya. Dan hukuman ketika perjanjian Versailles pun itu terlalu memberatkan pihak Jerman. Adolf Hitler di situ mulai dendam lah pokoknya. Ini nggak pantas Jerman diginiin ya. Nah, Perang Dunia Pertama selesai, dia itu pokoknya semangat patriotismenya itu tinggi banget loh. Kalau ada kabar-kabar Jerman, misalkan isu-isu politik nih, dia ada di situ. Kabar-kabar Jerman apalagi tuh tentang politik, pokoknya dia ada di situ. Dan dia pun sering menjadi pembicara di tempat-tempat umum, kayak misalkan kafe, terus apalagi tuh majelis-majelis politik. Pokoknya dia sering banget tuh berbicara tentang visi misi Jerman tuh harus kayak gini, Jerman harus kayak gini, Jerman tuh nggak boleh ditindas. Dan banyak orang yang menyukai pidatonya dia atau orasinya dia. Pokoknya dia tuh kayak punya karisma kalau dia ngomong politik maksud gue di sini. Dan ada salah satu tentara SA atau tentara angkatan darat Jerman melihat dia seperti itu. Maksudnya melihat karismanya dia ya. Melihat karismanya dia. Tentara ini yang bernama Ernest Rohim. Gue juga udah bahas di video sebelumnya. Siapa sih Ernest Rohim itu? Nah, singkat cerita, si Ernest Rohim itu mendekati Adolf Hitler. Dan dia mempunyai ide agar membuat partai. Nah, si Adolf Hitler juga setuju nih, karena visi misinya sama. Si Ernest Rohim sama Adolf Hitler. Nah, di situ dia buat benderanya. Si Ernest Rohim mendampingi, kalau yang buat sih tetap Adolf Hitler. Karena dia kan tulisannya bagus tuh. Ya gimana gak bagus, dia kan seniman. Pokoknya buat bendera swastika, buat nama partai, buat seragam juga.
Di situ pun dia mencukur kumisnya, yang dulunya itu ya mirip-mirip Joseph Stalin kayak gini nih, kayak di foto sebelah kiri gua. Ketika Perang Dunia Pertama, dia itu kan kena gas tuh. Nah, ketika memasang masker anti gas, karena kumisnya terlalu tebal, jadi nggak bisa. Di situ dia mikir tuh ketika Perang Dunia Pertama selesai dan dia mendirikan partai, dia mikir seperti itu tuh. Dan harus ada penampilan yang nyentrik. Jadi dia dicukur tuh kumisnya tuh. Nah, setelah itu dia mengumpulkan simpatisan-simpatisan lain dari mulai saudagar kaya, juragan, yang pro Adolf Hitler atau senang dengan orasinya Adolf Hitler mengenai politik Jerman pada saat itu. Terkumpul beberapa orang. Nah, di situ Adolf Hitler pokoknya mempresentasikan semua ya, semua visi misinya dia. Kalau dia jadi, dia bakal kayak gini, salah satunya agar membantai orang-orang Yahudi. Cuman yang nggak terang-terangan ngebantai juga enggak. Dia baru jelek-jelekin aja di sini. Pokoknya sumber kehancuran, sumber apa sih kemerosotan di Jerman itu Yahudi pada saat itu. Nah, mayoritas di situ orang tuh setuju. Jadi kan gampang nih, masalah dana, masalah urusan akomodasi pokoknya gampang di situ dia tuh. Karena banyak orang setuju sama dia, khususnya orang-orang kaya di situ. Setelah itu dia pun mengikuti pemilu di sana. Pemilu partai biasa tuh. Dia mendapat 1,2% suara Jerman pada saat itu. Ya bisa dibilang kecil itu. Cuma tetap orang-orang yang pro dengan dia itu mendukung, mensupport. Udah lu masuk lagi aja lu, kalau ada pemilu masuk lagi. Nah, ketika pemilu kedua, putaran kedua maksud gua, dia ikut, si Adolf Hitler ikut lagi tuh dengan partai Nazinya atau Partai Nasionalis Sosialis Deutschland Arbeiter Partei. Pokoknya NSDAP di situ, partai Jerman, partai nasionalis. Pemutaran kedua pemilu dia ikut lagi tuh. Nah, di situ dia memperoleh 80% suara. Kan gede banget kan? Di situ dia mulai pede tuh. Sampai di titik dia itu mendekati kanselir Jerman sebelumnya. Nah, setelah itu dia mendapat mandat atau mendapat amanah dari kanselir Jerman, tapi sebagai penasehatnya saja. Dan di sini Adolf Hitler itu kurang puas. Ya kalau gue analogikan, masa gue cuma jadi penasehat doang, partai gue udah gede, orang-orang udah banyak, masa gue jadi penasehat doang? Ya gue enggak lah, enggak terima gue. Di situ pun Adolf Hitler mempunyai orang-orang terdekat yang dekat juga dengan kanselir sebelumnya. Nah, di situ Adolf Hitler udah gampang banget pokoknya. Apalagi banyak sabotase. Contoh, ketika itu kan Gedung Putihnya Jerman itu dibom sama pihak-pihak yang pro Adolf Hitler. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meruntuhkan pokoknya, atau menyakiti kanselir sebelumnya. Nah, itu tuh berhasil tuh. Kebakaran, di samping kanselir sebelumnya juga udah tua itu. Udah tua, di samping gedungnya dibakar. Nah, di situ dia meninggal. Ketika meninggal, jadilah Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman. Dan di situ dia memiliki beberapa poin-poin penting yang harus direhabilitasi. Pokoknya peraturan baru ada di situ tuh. Salah satunya, pertama, jangan ada partai selain partai Nazinya. Jadi di sini konkret banget, dia pasti menang nih sampai kapanpun ke depannya. Dan yang kedua adalah keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Kalau sekarangnya itu NATO sekarangnya. Atau dulu PBB, sebelum itu LBB namanya, Liga Bangsa-Bangsa. Adolf Hitler nggak mau nih terikat sama sekutu, pokoknya keluar dia. Ketiga, statementnya adalah melanggar perjanjian Versailles dulu setelah Perang Dunia Pertama. Dan ini menjadi cikal bakal nanti di Perang Dunia Kedua. Itu adalah sekelintir kisah Adolf Hitler dari masa kecil sampai menjadi pemimpin Nazi Jerman. Buat kalian yang ingin menambahkan, silakan kalian klik komentar di bawah. Dan buat lo yang penasaran dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya.